Jadi berdiri di sini saudara-saudara, jangan anggap ini pekerjaan yang enak. Yang mau jadi presiden, selamat. Benar-benar sih. Aku udah terlanjur. Saran saya, gampang saja Pak. Mundur diri Pak, kalau Bapak merasa sudah tidak mampu. Iya kan Pak? Bapak Prabowo Subianto, kalau menurut Bapak, jadi presiden itu pekerjaan yang nggak enak. Kenapa Bapak ini ngebet sekali sampai 3 kali nyapres? Dan sekarang jadi presiden malah bilangnya nggak enak. Penuh tekanan, mumet, ruwet, pusing. Kalau semua itu nggak enak, ya mending Bapak mundur. Curhat jadi presiden gak enak, capek gak ada istirahat. Rakyat sarankan Prabowo mundur. Kita lihat tanggapan dari rakyat. Nggak ada yang enak, nggak ada yang nyuruh jadi presiden. Siapa yang nyuruh jadi presiden? Kami paham, Bapak, ya, meskipun usia udah nggak lagi muda, tapi tolong ambisinya jangan terlalu tinggi. Itu program banyak yang mandek. Kopdes merah putih aja rugi tuh pergerai. Belum MBG tuh, jajan mulu MBG. Baru 2 tahun, Pak, ngejabat. Ya, jangan ngeluh mulu. Lagian saya yakin yang bikin Bapak pusing itu adalah laporan dari antek-antek Bapak. Coba kalau Bapak dengerin keluhan rakyat, ya langsung dengerin. Biar kita bantu benahi satu-satu. Makanya kerja jangan hanya terima laporan. Ya, percuma punya sosial media kalau nggak pernah dibaca kolom komentarnya. Coba baca itu isinya aduan rakyat semua. Kalau yang didengerinnya menteri lagi, mana bisa. Orang laporannya juga asal semua. Saya ngomong gini bukan apa-apa, Pak. Ya, saya gedek, saya kasihan sama Bapak. Udah mah jadi presiden itu berat, ya udah mah usia udah nggak lagi muda. Banyak mulu, sering mulu dibohongin. Jangan mau dibohongin. Kalau pekerjaan Bapak mau enteng, ya ganti menteri-menterinya tuh. Cari yang bener. Segala ahli serangga, makanya diberi jabatan ahli gizi. Coba pikir, haru. Prabowo curhat, gak enak jadi presiden. Aku sudah terlanjur. Itu bukan terlanjur, Pak. Itu kan keinginan Anda. Bapak sudah 3 kali nyalon gagal, berarti kan sangat nafsu untuk jadi presiden. Saran saya kepada Anda, kalau Bapak merasa bahwa jadi presiden itu capek, nggak enak. Kalau seandainya Bapak berpikir bahwa jadi presiden bukan pekerjaan yang enak, ada saran saya Pak, gampang sekali. Bahkan kedepannya itu Anda tidak perlu lagi merasa beban. Gampang saja sarannya Pak, mundur aja Pak kalau Bapak sudah merasa tidak mampu, dan itulah solusinya. Semakin kesini, semakin aneh. Presiden Prabowo mengeluh tentang jabatannya. Harusnya sejak awal memahami bahwa jabatan presiden bukan untuk cari kenyamanan, melainkan untuk pengabdian yang penuh dengan kritik dan tanggung jawab yang besar. Ketika berbicara seperti itu di ruang publik, itu sangat melukai hati rakyat. Harusnya jika sudah tidak sanggup lagi memimpin, ya mundur saja. Rakyat membutuhkan kepastian kebijakan yang berpihak pada rakyat. Apalagi situasi saat ini biaya hidup yang tinggi, lapangan pekerjaan yang sangat sulit. Itu yang harus dipikirkan Pak. Ayolah berpikir sesuai dengan pikiran Pak Prabowo sejak awal sebelum jadi presiden. Akan membangun Indonesia yang bermartabat, macan Asia. Lah, sekarang sudah jadi presiden, ya buktikan dong untuk memajukan Indonesia, bukan cuma omon-omon doang. Video pernyataan Presiden Prabowo kembali viral dan memicu perdebatan panas.
Dalam sebuah sambutan, Prabowo terang-terangan menyebut bahwa jabatan presiden itu jauh dari kata enak dan penuh tekanan kerja yang tak henti. Prabowo menegaskan, jadi presiden itu nggak enak karena nggak ada waktu istirahat. Kalian yang mau selamat, tapi kalau enggak mau cukup saya. Karena sudah terlanjur jadi, ia harus siap kerja, kata Prabowo. Nah, beliau menepis anggapan bahwa kunjungan luar negeri itu menyenangkan. Menurutnya itu kerja keras termasuk urusan pelik agar minyak bisa lolos di Selat Hormuz. Di sisi lain, Prabowo membanggakan Indonesia sebagai negara yang aman dari perang. Itulah alasan kenapa banyak orang asing seperti warga Rusia memilih tinggal di Bali. Beliau juga sempat menyinggung rencana besar pembangunan proyek finansial untuk masa depan ekonomi Indonesia. Kontroversi di balik kata terlanjur, pernyataan karena saya sudah terlanjur memicu kritik dari sebagian pihak yang menganggap bahasa tersebut kurang pas bagi seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Namun pendukungnya menilai itu adalah gaya bicara jujur dan apa adanya ala Prabowo. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ini bentuk kejujuran seorang pemimpin tentang beratnya beban negara atau justru bahasa yang kurang tepat di ruang publik? Pak Prabowo, aku tengok ini akhir-akhir ini banyak kebijakan Bapak yang sudah banyak ngawur ya Pak ya. Ya, dari masuk ke BOP ya. Bapak biarkan bagaimana di MBG, coba di MBG itu Pak, penyediaan sepeda motor yang begitu banyak. Jadi belum lagi kebijakan lain ya Pak ya, yang cenderung ya seperti menghambur-hamburkan sebuah negara, sementara di satu pihak banyak rakyat yang membutuhkannya. Jadi kalau Bapak begitu saya lihat capek ya, bagi Bapak istirahat aja ya Pak ya. Bapak istirahat gitu. Ya duduk di rumah ya kan Pak, duduk di teras ya sambil ngopi. Oke Pak ya. Sebenarnya rakyat itu menginginkan Abah Anies jadi presiden, bukan Bapak Prabowo Subianto. Saya juga kasihan sama Bapak ini. Karena apa? Karena Bapak itu sudah tua, sudah uzur, waktunya istirahat. Jangan jadi presiden Pak, kasihan. Mondar-mandir, sowan ke sana kemari, kunjungan ke luar negeri, kan capek Pak. Waktunya istirahat Bapak ini. Serahin ke Abah Anies makanya.